Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran usul fikih pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan yang pertama ini, saya akan menyampaikan materi mengenai konsep usul fikih. Tapi sebelumnya perlu kalian catat, untuk tugasnya adalah silahkan kalian buat rangkuman dari penjelasan yang saya sampaikan. Lalu kemudian rangkuman tersebut kalian foto, kemudian diupload melalui aplikasi Microsoft Teams. Jadi tugasnya cukup mudah, kalian hanya membuat rangkuman saja. Oke, kita awali pembahasan yang pertama mengenai konsep usul fikih. Kita awali dari pengertiannya dulu. Usul fikih itu terdiri dari dua kata, yaitu usul dan al-fiqhu atau fikih. Lafadz usul adalah bentuk jamak dari mufrad aslun. Di aslun itu mufrad, jamaknya usul. Yang secara bahasa artinya adalah dasar, pokok, atau landasan bagi lainnya. Jadi diibaratkan sebuah rumah, aslun itu adalah fondasinya di bagian dasarnya. Kalau diibaratkan sebuah pohon, maka aslun itu adalah akarnya. Akar dari pohon itu aslun, di dasarnya atau pokoknya. Adapun secara istilah, aslun memiliki 4 makna. Yang pertama, aslun bisa bermakna ad-dalil atau landasan hukum yang berupa Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Lalu aslun juga bisa memiliki makna ar-rujhan atau pendapat yang terkuat. Makna yang ketiga, aslun adalah qaidah al-mustamirah atau kaidah yang berlaku. Dan makna yang keempat adalah maqis alaih, yaitu peristiwa yang sudah ada nasnya yang dijadikan tempat untuk mengkiaskan. Itu pengertian usul atau aslun secara istilah. Kemudian kata yang kedua adalah fikih. Pengertiannya, lafadz al-fiqhu atau fikih secara bahasa itu artinya faham. Secara bahasa faham. Sedangkan pengertian fikih secara istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum menjalankan syariat amaliyah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. Saya ulangi, pengertian fikih secara istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum menjalankan syariat amaliyah. Amaliyah itu maksudnya adalah praktek. Jadi fikih itu hanya membahas tentang syariat yang praktis, seperti sholat, puasa, zakat, haji, itu namanya syariat amaliyah. Itu yang dibahas oleh fikih. Sedangkan kalau syariat yang seperti tauhid, akidah itu bukan menjadi pokok pembahasan dari fikih. Yang dibahas dalam ilmu fikih hanya syariat yang berupa amaliyah atau praktek. Seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu namanya syariat amaliyah. Yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. Itu pengertian fikih secara istilah. Nah, sekarang kita gabungkan kalau usul fikih itu apa? Usul fikih secara istilah adalah kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali atau istinbat hukum-hukum furu' dari dalil-dalilnya yang rinci dan jelas. Jadi secara ringkasnya, usul fikih itu adalah sarana atau alat
atau metode atau cara yang didapat yang digunakan untuk memahami Al-Quran, untuk memahami As-Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara. Jadi secara gampangnya usul fikih itu adalah sebuah cara dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat bagan ini. Ini ilustrasi. Ini adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas yang merupakan landasan atau sumber hukum yang kita sepakati. Nah, dari Al-Quran dan Sunnah ini nanti digali, ayat-ayatnya digali, hadis-hadisnya digali, melalui atau menggunakan metode atau teori usul fikih. Nah, lalu setelah ayat Quran dan Sunnah ini digali menggunakan teori usul fikih, maka akan menghasilkan ilmu fikih. Jadi ibaratnya membuat bakwan, usul fikih itu adalah cara membuatnya. Seperti menggoreng, lalu kemudian ya pokoknya usul fikih itu adalah caranya. Kalau fikih itu produknya. Itu. Lalu kemudian ini contoh usul fikih. Contoh biar kita semakin paham apa itu usul fikih, saya beri contoh satu. Mengapa sholat itu dihukumi wajib? Lalu dari mana bisa disimpulkan bahwa sholat itu wajib? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, menjawab pertanyaan mengapa sholat itu wajib, dan dari mana bisa didapatkan hukum kalau sholat itu wajib, maka kita akan menemukan ayat dalam Al-Quran yang dijelaskan aqimus sholah, dirikanlah sholat. Maka untuk menghasilkan hukum sholat itu wajib harus menggunakan kaidah atau teori usul fikih. Karena dalam ayat ini, dalam ayat aqimus sholah itu kan tidak ada keterangan bahwa sholat itu wajib. Aqimus sholah artinya hanya dirikanlah sholat. Tidak ada di Quran ayat yang mengatakan sholat itu wajib, itu tidak ada. Jadi di Quran hanya ada ayat aqimus sholah, dirikanlah sholat. Nah, lalu dari mana para ulama bisa mengambil kesimpulan bahwa sholat itu wajib? Maka digunakanlah teori atau kaidah usul fikih. Nah, dalam usul fikih itu dikenal kaidah al-aslu fil amri bil wujubi. Yang artinya pada dasarnya amr atau perintah itu menunjukkan pada suatu kewajiban. Jadi kalau ada ayat Quran atau sunnah itu yang menggunakan singgot fi'il amr atau perintah, maka itu bisa menunjukkan pada suatu kewajiban. Nah, lafadz aqimu ini kan menggunakan fi'il amr atau perintah. Nah, karena aqimu itu menggunakan fi'il amr atau perintah, maka sesuai dengan kaidah ini, ketika amr itu menunjukkan pada wujub, nah maka para ulama mengambil kesimpulan bahwa hukum sholat adalah wajib. Itu ya. Jadi ini contoh usul fikih. Berarti usul fikih adalah kaidah atau teori atau metode yang digunakan oleh para ulama untuk menghasilkan lalu kemudian selanjutnya adalah objek pembahasan usul fikih. Apa-apa saja yang
akan kita pelajari dalam usul fikih, setidaknya ada 3 pembahasan. Yang pertama mengenai dalil-dalil syara', yang kedua mengenai hukum-hukum syara', dan yang ketiga adalah cara mendapatkan hukum syara'. Ini yang akan kita pelajari dalam materi usul fikih. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, dalil-dalil syara'. Dalil-dalil syara' itu dibagi menjadi 2. Ada dalil syara' yang disepakati dan ada dalil syara' yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang pertama, dalil syara' yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama adalah Al-Quran, sunnah atau hadis Rasulullah. Kemudian ijma'. Ijma' itu ketetapan atau kesepakatan dari para ulama. Dan yang keempat, qiyas atau analogi. Sedangkan dalil syara' yang diperselisihkan oleh para ulama itu ada 7 yang nanti akan kita bahas dalam bab-bab selanjutnya. Yang pertama adalah maslahah mursalah, lalu uraf atau adat, kemudian syar'u man qablana atau syariat orang-orang atau kaum sebelum kita, lalu ada istihsan, ada aqwalus sahabi atau perkataan para sahabat, kemudian ada istishab dan syaduz zara'i serta fathul zara'i. Ini dalil-dalil syara' yang diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian hukum-hukum syara' yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah hakim. Siapa itu hakim? Hakim adalah sang pembuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mahkum alaih. Mahkum alaih adalah mukallaf, yaitu orang yang sudah terkena tuntutan hukum. Jadi orang mukallaf itu orang yang sudah terkena tuntutan hukum. Kalau orang itu Islam, baligh dan berakal, maka orang itu disebut mukallaf. Lah kalau sudah mukallaf, sudah baligh, berakal, kemudian mukallaf, maka orang itu wajib untuk menjalankan kewajiban. Kalau ditinggal ya dosa, itu namanya mukallaf. Kemudian yang ketiga mahkum fih atau perbuatan mukallaf, dan yang keempat adalah hukum-hukum syara'. Hukum-hukum syara' itu dibagi menjadi 2, ada hukum taklifi dan ada hukum wad'i. Hukum taklifi itu ada 5, yaitu wajib, apabila dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa itu wajib. Lalu sunnah, apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa itu namanya sunnah. Lalu ada mubah, apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak berdosa itu mubah. Lalu ada makruh, apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat pahala, dan apabila dikerjakan tidak berdosa itu makruh. Dan haram, apabila dikerjakan mendapat dosa, apabila ditinggalkan mendapat pahala itu haram. Itu namanya hukum taklifi. Yang kedua adalah hukum wad'i. Hukum wad'i itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah syarat. Syarat itu syarat seseorang wajib melakukan amal, itu namanya syarat. Seperti orang kalau sudah baligh, atau syarat seseorang itu wajib untuk melakukan sholat adalah dia sudah baligh, maka baligh itu menjadi syarat. Lalu sebab, contohnya orang
itu wajib mengerjakan sholat jika sebabnya sudah masuk waktu sholat. Nama sebab. Jadi waktu sholat itu adalah sebab dari wajibnya sholat. Terus kemudian mani. Mani itu penghalang. Kita tulis saja. Mani atau penghalang. Contohnya haid. Haid itu menjadi penghalang bagi seseorang untuk mengerjakan sholat. Ya. Lalu ada lagi sah. Sah dan fasad atau batal. Bila orang sholat itu syarat dan rukunnya terpenuhi, maka sholat itu dikatakan sah. Tapi sebaliknya, jika orang sholat itu rukunnya atau syaratnya tidak terpenuhi, maka sholatnya fasad atau batal. Ini hukum-hukum syara. Kemudian bagaimana cara mendapatkan hukum syara itu ada dua. Yang pertama melalui ijtihad. Ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan untuk menghasilkan hukum berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Orang yang memiliki kemampuan berijtihad disebut mujtahid. Di orang yang sudah mampu menggali, memahami ayat-ayat Al-Quran, Sunnah Rasulullah, Ijma, dan Qiyas untuk menjadi sebuah hukum, itu namanya mujtahid. Dan syarat mujtahid itu sangat berat karena harus menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan ya, seperti bahasa Arab, nahwu shorof, harus paham ilmu hadis, paham ilmu Al-Quran, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana bila seseorang itu belum memiliki kemampuan menjadi mujtahid, maka bisa namanya taklid. Taklid adalah mengikuti pendapat dari mujtahid. Ya, seperti kita yang belum mampu untuk menentukan hukum sendiri, maka kita itu namanya taklid, mengikuti pendapat mujtahid. Lalu yang selanjutnya adalah pentingnya usul fikih. Mengapa kita perlu mempelajari usul fikih? Jawabannya adalah sebagaimana kita ketahui bahwa nas Al-Quran dan hadis itu terbatas. Sementara berbagai peristiwa baru dan kasus-kasus hukum tidak pernah berhenti dan terus terjadi. Untuk menjawab berbagai persoalan ini, jalan yang harus ditempuh adalah dengan melakukan ijtihad. Dan ijtihad hanya dapat dilakukan apabila mengetahui kaidah-kaidah usul fikih. Maksudnya begini, saya kasih contoh. Pada zaman Rasulullah, itu belum ada yang namanya bayi tabung. Ya enggak? Sehingga di Quran dan di hadis itu tidak akan pernah kita jumpai ayat atau hadis yang menjelaskan bagaimana hukumnya bayi tabung. Nah, sedangkan di masa yang sekarang ini, di tengah ilmu pengetahuan yang semakin maju, itu para dokter bisa membuat seorang wanita menjadi hamil melalui bayi tabung. Lalu bagaimana hukumnya bayi tabung tersebut? Padahal di Quran dan hadis tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Maka untuk menjawab peristiwa baru atau kasus-kasus baru tersebut, itu perlu atau bisa menggunakan kaidah-kaidah usul fikih. Dengan kaidah usul fikih inilah nanti peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang belum ada di Quran dan hadis bisa kita
jawab, bisa kita temukan hukumnya. Inilah pentingnya mengapa kita harus mempelajari usul fikih. Dan yang terakhir, manfaat mempelajari usul fikih ada banyak sekali manfaatnya, tapi yang saya cantumkan hanya 3. Yang pertama, mengetahui kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan oleh para fuqaha atau mujtahid dalam istinbat hukum syara. Yang kedua, mempelajari usul fikih adalah merupakan jalan untuk memelihara agama dan sendi-sendi hukum syariat beserta dalil-dalilnya. Dan yang ketiga, mampu menerapkan kaidah-kaidah usul fikih dalam menghadapi dan menjawab kasus-kasus baru yang tidak ditemukan dalilnya dalam nas secara tekstual. Seperti tadi yang saya contohkan itu. Contoh lagi misalnya kasus baru. Zaman Rasulullah itu tidak ada yang namanya Facebook, TikTok, Instagram, HP, itu tidak ada. Lah, lalu bagaimana hukumnya orang main Facebook? Karena di zaman Nabi belum ada. Di Quran, di hadis juga tidak ada ayat yang menjelaskan tentang Facebook. Nah, maka untuk menjawab kasus baru seperti itu, maka perlu mempelajari usul fikih. Inilah manfaat dari mempelajari usul fikih. Oke, kurang lebihnya demikian. Semoga kalian diberi kepahaman. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang hal-hal yang belum dipahami yang mau ditanyakan, silahkan kalian bisa chat di aplikasi Microsoft Teams. Tanyakan apa saja yang belum kalian pahami. Semoga saya bisa menjawabnya. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.